Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Masih di tutorial ngantuk. Mungkin kalian sudah paham ya. Di tutorial ini sebelumnya kita sudah latihan bagaimana caranya install Windows 10 atau Windows ya operating system. Sekarang sebelum masuk operating system kita harus tahu dulu masuk BIOS seperti itu ya. Nah, setiap CPU atau setiap komputer itu berbeda-beda BIOSnya dan cara tombolnya. Misalnya kalau komputer lama itu tekan misalkan ketika restart kemudian masuk ke booting ya enggak. Kemudian bisa tekan, ada yang tekan del, ada yang tekan F2, ada yang tekan F10 dan ada yang tekan ESC ya, escape. Itu tergantung dari sistem yang ada di komputernya. Nah, kita coba pakai komputer yang ini ya, komputer Lenovo, kira-kira bootingnya itu bakal seperti apa. Jadi kita coba restart dulu komputernya. Jadi kita coba restart dulu komputernya ya. Ini kemudian shutdown dulu sampai benar-benar mati. Kemudian kita restart kalau misalnya kita udah mati di sininya ya. Tidak ada nyala lagi. Nah, ini kan nyala. Baru kita coba lihat. Tadi ada sekilas ya tulisan yang ada di sini, itu bacaannya yaitu press enter untuk melakukan BIOS atau yang sebagainya. Jadi kita baca dulu, lihat dulu, diulangi lagi ya, kita coba restart saja di sini. Jadi nanti di sini ada tulisan press enter dan sebagainya. Jadi untuk melakukan booting silakan, atau melakukan setup silakan press enter. Kita coba lihat di sini ya. Nah, di Lenovo, tadi kan ada tulisan yang seperti itu. Kalau di Lenovo ini berarti press enter tadi. Jadi kita coba lakukan press enter. Habis nyala dulu ya, sampai nyala dulu. Jadi sistemnya itu berbeda-beda tergantung dari komputer kalian. Jadi jangan patokan di komputer sini. Nah, komputer saya bilangnya press enter. Jadi ketika restart kita langsung tekan enter saja di sini ya, press enter. Nah, jadi tekan aja kayak gini sampai masuk ke booting. Nah, press enter. Di sini sudah masuk bootingnya, sudah masuk ke BIOS. Ini press one of the following key to continue. Nah, di sini kalau sudah masuk ke BIOS seperti ini, kalian tidak bisa menggunakan yang namanya mouse. Jadi hanya menggunakan keyboard saja. Di sini escape untuk resume normal startup. Jadi melanjutkan escape itu atau mengcancel masuk ke BIOSnya. Jadi melanjutkan saja. F1 to enter the BIOS setup utility. Jadi kita bisa nyeting kan, misalnya kalian Windows-nya rusak, nah kita bisa tekan F1 ya to enter the BIOS setup utility. Kemudian F10 untuk diagnosa hardware. Jadi diagnosa hardware ini terdeteksi tidak, misalnya ketika kalian F10 nanti kalian bisa mendiagnosa harddisknya atau storage-nya itu menggunakan apa. Di situ SSD ya, ketika nanti kita coba satu-satu. Kemudian kalau F12 choose a temporary startup device. Jadi pilih, misalnya ada dua harddisk atau ada dua operating system, startupnya pilih yang mana maunya gitu ya. Yang mau yang Windows atau misalkan kalian diinstal di sininya misalnya Macintosh dan sebagainya. Nah, tapi kita coba yang F1 dulu ya, F1. Jadi kita tekan di sini F1. Nah, untuk F1 di sini BIOS rata-rata seperti ini ya. Udah masuk ke Lenovo BIOS Startup Setup Utility. Di sini sistem summary, kemudian sistem time date ya, ini waktu dan tanggal kalian bisa setting di sini. Jadi kalian setting di sini. Kalau misalnya mau nyeting tanggal. Tapi kan kita tadi belajar BIOS ini untuk install ulang ya. Jadi kita pilih nanti namanya di device, kita ceknya. Kemudian ASVN ada power, ada security. Di sini kalau misalkan kalian masuk BIOS atau masuk sistem, masuk apa namanya? Kan ada password dari Windows-nya. Nah, tapi kalau misalkan kalian
kurang keren, kalian bisa menggunakan BIOS untuk masuk ke dalam sistem sebelum masuk ke Windows-nya, seperti itu. Bisa masuk ke security juga. Startup. Nah, di sini pilih primary boot sequence, automatic boot sequence, dan sebagainya. Nah, nanti kita setting di sini. Ya, kita coba lihat menu-menunya dulu. Main kita udah umum lah ya, kalau main udah umum. Device USB setup kita klik dulu, enable semua. Ya, supportnya. Yang penting. Kemudian di sini ada apa namanya? Perintahnya kalau F1 help, escape itu untuk keluar, up down itu untuk pilih itemnya, kanan kiri select menu, enter, dan misalnya kalian mau kembali saja ya. Nah, escape untuk kembali ke menu sebelumnya. Ini untuk device, mengecek device-nya, jadi bisa 10 juga bisa di sini juga bisa. Oke, power, security, startup. Nah, kita mulai primary boot sequence-nya. Kita akan pilih yang pertama ya, yaitu di sini itu ada USB FFD, USB key, M2 drive, SATA 1. Jadi ketika saya misalkan menyolokkan sih, memasukkan USB ya, misalnya flash disk atau apapun ke sini, kemudian kalian restart, itu yang terbaca nanti USB dulu di sini. Ya, ketika sistem misalnya harddisknya tidak terdeteksi adanya Windows, nanti langsung looping ke USB key. Misalnya tidak ada USB key, langsung SATA. Nah, SATA 1 Kingston ini SSD-nya atau harddisknya. Jadi kalian bisa di sini. Kemudian SATA 2-nya DVD RW-8ASH ini DVD player. Jadi kalau misalnya kalian mau install lewat DVD, jadi DVD-nya ke atasin dulu. Jadi select ininya. Kemudian ada di sini untuk choose-nya. Mana ya? Change values. Nah, plus atau down, mana ya plusnya? Plus atau minus. Nah, bisa naikin atau bisa diturunin. Tuh, ya. SATA harddisknya bisa naikin atau bisa diturunin seperti itu. Tuh. Oke. Ya. Kalau misalkan min, itu bisa tekan langsung min saja. Oke. Tapi kalau misalkan plus, saya mau masukin DVD, karena misalnya pakai DVD, tekan shift kemudian tekan plus. Nah, jadi keatasin. Kemudian SATA-nya juga dikatasin. Ya, jadi seperti ini. Ya, pertama DVD dulu ngebacanya, baru harddisknya. Tapi kalau misalkan kalian sudah selesai instalasinya, DVD-nya kita bisa turunin. Ya, DVD-nya kita bisa turunin. Jadi ngebaca pertamanya SATA 1 dulu, baru ke bawahnya. Ingat, settingannya seperti ini. Tapi kalau misalkan pas saya misalnya lewat flash disk. Nah, kalau misalnya lewat flash disk, kalian bisa pakai USB FFD atau USB kayak di sini nih. Ya, ada. Oke. Jadi sudah, yang penting booting pertamanya mau yang mana dulu. Karena kita sudah diinstal, pakainya yang SATA 1 Kingston. Boleh nggak posisinya yang kayak tadi USB dulu? Boleh, tapi kan di sininya kita tidak nyolokin USB. Jadi tetap looping ya. Kalau nggak ada, turun ke bawah. Yang ada Kingston atau Windows Boot Manager, langsung masuk ke Windows Boot Manager-nya. Seperti itu. Jadi kalian nyeting di startup-nya di sini. Kalau sudah, kita skip. Kalau sudah selesai di sini misalnya save and exit. Nah, di sini ada F10 save and exit. Save configuration and reset. Yes, enter. Nah, seperti itu ya guys ya. Itu untuk BIOS-nya. Nah, kemudian untuk melihat apa ada nggak sih tadi ya F10. Bentar. Kita masuk ke lama juga ya komputernya. Nah, kita sudah masuk sini. Jadi yang pertama kebacanya.
Kemudian tadi Pak kalau yang F10 apa dan F12 apa? Sebenarnya kalau umumnya di komputer itu tidak ada F10 settingannya. Jadi F10 itu sudah termasuk di BIOS tadi ya. Kita coba F10 nih sininya, klik F10. Nah, di sini diagnosi UEFI-nya. Jadi diagnosi perangkat yang tersedia yang ada, misalnya storage di sini ya. Kita klik, kalau storage tekannya S bilangnya. Kita tekan S. Kemudian confirm, tekan C. Kita coba quick. Nah, jadi dua-duanya diambil, select dan SSD device di sini ada. Oke. Kemudian home untuk exit, CPU kita turunin dulu. Boleh di enter bisa. Enter. Oh, confirm C ya. Nah, semua yang ada data CPU, ada laser test, beta instruction test dan sebagainya bisa dicek seperti itu. Ini bisa dites juga. Pokoknya ada CPU, ada keyboard, ada mouse, ada PCI, memory display, motherboard, optical, system information, log dan smart information. Pokoknya yang penting sih tadi ya yang F1, tekan F1-nya. Jadi kalau mau booting kita bisa tekan F1. Bisa langsung F1 enggak Pak? Bisa langsung F1. Kan bisa, tadi kan enter untuk pilihannya banyak, ya enggak? Kalau misalkan biasanya langsung F1 bisa. Jadi tekan F1 saja seperti itu ya guys. Nanti masuk ke bootingnya. Sepertinya itu juga. Lama juga ya guys. Nah, kan langsung masuk ke bootingnya. Oke, mungkin itu saja tutorialnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ini cara setting untuk sebelum kalian menginstal Windows atau menginstal sistem operasi ya. Jadi kalian masuk ke startup dulu, kemudian primary boot sequence-nya kalian editnya mana yang mau pertama kali diambil datanya. Terima kasih. Bye bye.